Itu semua buktikan bahwa nenek moyang kita dari sejak dahulu telah sadar bahwa kita sebagai manusia dengan berbagai kelebihannya, kita pun punya banyak sekali kekurangan-kekurangan. Nah, dan kekurangan itu diusahakan bisa ditutup atau dikurangi dengan jalan permohonan berkah yang terkandung dalam sebilah keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu teman lagi ya. Kalau biasanya saya membahas tentang eksoteris, keris atau pusaka, yaitu bagian fisik dari sebilah pusaka ya. Nah, kali ini ada pertanyaan yang menurut saya agak lumayan berat ya bagi saya ya, yaitu menanyakan tentang apa isi dari pusaka itu ya. Nah, setelah saya melihat dari berbagai referensi, akhirnya saya bisa menyimpulkan isi dari sebilah pusaka itu setidaknya ada 3 ya. Nah, isi keris itu ada 3. Yang pertama yaitu tuah. Tuah ini adalah berkah dari Tuhan. Terus yang kedua adalah jin, diisi jin ya. Terus yang ketiga yaitu induksi energi. Baiklah, akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tuah. Nah, tuah ini adalah semacam manfaat gaib ya. Tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, yaitu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkah atau berkat itu dikaruniakan atas doa dan permohonan dari empu pembuat keris. Jadi keris yang memang bisa bertuah itu kalau permohonan doa dari sang empu itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, jika kita yakin bahwa tuah adalah berkah dari Tuhan, maka yang bisa mendapatkan berkah itu tentu bukan hanya keris ya. Semisal air yang telah didoakan, nah, seperti yang kita sebagai muslim sering dilakukan ya, doa bersama. Nah, doa tadi ditiupkan ke dalam segelas air, maka air tersebut juga akan mengandung berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, fungsi atau tuah atau kegunaan atau filosofi dari keris yang berkaitan dengan esoterisnya tersebut, nah, setidaknya ada 3 ya. Yang pertama yaitu keris yang memberikan pengaruh positif bagi pemiliknya. Misalnya menambah energi positif, seperti menambah keluasan pergaulannya, menambah daya tariknya, menambah kebijaksanaannya, menambah keberaniannya, dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua, keris yang mengandung tuah untuk penolak pengaruh negatif bagi pemiliknya. Contohnya menolak guna-guna, menghindarkan dari binatang buas atau berbisa, menolak hama, menolak wabah penyakit, bahkan menolak hujan, menolak badai, menolak bahaya api, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tuah
keris atau pusaka yang gunanya untuk membantu pemiliknya mencapai cita-cita tertentu. Misalnya, cita-cita agar mendapatkan keturunan, agar tanamannya bisa subur dan berbuah, agar mendapat keuntungan dalam berbisnis, dan lain sebagainya. Yaitu setidaknya 3 tuah atau doa atau harapan dari sebilah keris. Itu semua membuktikan bahwa nenek moyang kita dari sejak dahulu telah sadar bahwa kita sebagai manusia dengan berbagai kelebihannya, kita pun punya banyak sekali kekurangan-kekurangan. Nah, dan kekurangan itu diusahakan bisa ditutup atau dikurangi dengan jalan perpuluhan berkah yang terkandung dalam sebilah keris. Seperti halnya kacamata ya, kalau kita berbicara tentang kegunaan itu ya, yang sengaja dibuat kan untuk mengatasi kekurangan penglihatan ya. Jika orang rabun dekat, maka dia harus menggunakan atau memakai kacamata yang berlensa positif. Begitu juga sebaliknya, jika rabun jauh, lensa kacamatanya harus negatif. Jangan kebalik ya, karena kalau kebalik tidak berfungsi. Seperti itu. Jadi tuah, kalau kita berbicara tuah, maka ada yang mengatakan keris ini jodoh atau enggak dengan saya. Berarti nanti tuahnya itu sesuai apa enggak. Misalkan keris dengan tuah untuk keberanian misalkan ya, untuk menambah wibawa, itu kan tidak cocok jika pemiliknya nanti mempunyai sifat temperamen, pemarah dan lain sebagainya. Maka akan semakin kemarahannya akan semakin memuncak dengan memakai keris dengan tuah yang seperti itu. Nah, sebaiknya memakai keris yang bersifat pengasihan, ya intinya yang lebih bisa memberikan pengaruh positif bagi dirinya ya. Itu yang dinamakan tuah atau berkah atau doa atau harapan yang dimohonkan dari empu. Nah, jadi pada zaman dahulu tuah berkah itu disimbolkan dalam hal dapur ya, misalkan dapur brojol itu mengandung tuah, itu melancarkan pemiliknya untuk menggapai segala sesuatu, memudahkan ya. Nah, jadi kalau zaman dulu melahirkan itu kan termasuk perkara yang sulit ya. Nah, akhirnya tuah dari keris brojol digunakan untuk permudah dalam hal persalinan. Seperti itu dalam hal dapur ya. Terus ada tuah yang disimbolkan dalam bentuk pamor, misalkan pamor banyu mili untuk kerejekian. Seperti itu. Maka tidak heran pada zaman dahulu sebilah keris itu benar-benar disinengkerkan, karena kalau kelihatan orang maka akan kelihatan harapan dari pemiliknya tersebut. Nah, itu yang mendasari kenapa keris zaman dahulu itu disinengkerkan. Karena keris itu berarti identitas pemiliknya akan ketahuan kalau diperlihatkan. Terus untuk yang kedua, isi keris yang kedua yaitu jin. Nah, ini yang sering orang-orang salah kaprah ya, bahwa semua keris bertuah itu mengandung jin semua ya, padahal tidak demikian. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengandung induksi energi ya, orang-orang tertentu yang mampu untuk mengalirkan energi tertentu ke dalam sebilah keris, maka itu dilakukan ya agar sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau ada anggapan bahwa isi suatu keris bisa diambil atau bisa hilang atau bisa dipindahkan, yaitu yang dua ini ya,
jin dan induksi energi tersebut. Jika isinya tuah atau doa atau berkah dari Tuhan, maka sampai kapanpun tidak akan bisa dihilangkan atau dipindahkan ya, seperti itu. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi teman saya yang bertanya itu ya. Ini hanya wawasan yang saya ketahui, mungkin bagi seluruh pemirsa yang melihat tayangan video di channel YouTube ini ada pendapat lain, silahkan nanti komen-komen di kolom komentar agar juga setidaknya bisa menambah wawasan bagi saya pribadi. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya hanya seorang yang fakir ilmu. Apa yang saya sampaikan ini ya sebatas apa yang saya ketahui. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, 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 sakum dumani.